Iya, sahabat Antisisport, kita kembali ke segmen dialog. Saya sudah berada bersama narasumber kita. Kita akan membahas seperti apa Villanesia, apa kabar Villanesia yang disebut sebagai filosofi sepak bola Indonesia. Sudah hadir di samping saya narasumber kita malam ini, Mas Erwin Firyansyah. Selamat malam, Mas Erwin. Selamat malam. Semangat untuk membahas sesuatu yang sudah 2017, tapi ini kita pengen membuat masyarakat sepak bola kita kembali mengingat begitu Villanesia. Sebenarnya apa sih Villanesia itu? Sudah sejauh mana nih perkembangannya begitu? Ya, Villanesia ini filosofi sepak bola Indonesia. Dari namanya saja Villanesia, ya. Villanesia itu filosofi gitu ya. Sepak bola Indonesia. Ya. Jadi kalau di negara-negara maju gitu ya, sepak bolanya itu ada blueprintnya. Blueprint, ya. Jadi blueprintnya ini adalah sebuah panduan bagaimana sepak bola di sebuah negara itu pembinaan dari level paling bawah sampai ke tim senior gitu. Oh, baik. Jadi utamanya itu blueprint ini adalah mengatur bagaimana pembinaan sepak bola di usia bawah mau main seperti apa, karena kalau Indonesia nggak mungkin kalau mainnya seperti Inggris gitu ya, mainnya seperti Jerman gitu. Jadi setiap negara itu sebetulnya punya ciri khas sendiri. Baik, gitu. Pertimbangan apa yang akhirnya menjadikan, mungkin kalau masyarakat sepak bola atau pengamat sepak bola yang hobi nonton sepak bola Indonesia sudah lebih tahu dari komentator ya biasanya teknik yang dimainkan oleh pemain-pemain dari tim junior maupun senior kita. Tapi apa sebenarnya yang menjadi landasan blueprint ini untuk akhirnya menjadi Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia? Apa fokusnya sebenarnya, poin-poinnya begitu? Ya, apa saja? Ya, kalau yang bikin ini kan kalau saya nyebutnya Om Danur Windo ya. Yeah. Om Danur ini salah satu pelatih yang sangat senior ya. Sangat senior, waktu tahun 90-an sempat menemani tim Primavera berguru di Italia. Jadi kalau dari Om Danur ini pasti ngelihatnya potensi seperti apa sih pemain-pemain Indonesia ini ya. Teknik mungkin, teknik yang paling inti ya. Dari postur misalnya, ya, dari postur, dari bakat ya. Cocoknya main seperti apa sih kalau pemain-pemain Indonesia dengan postur seperti itu, dengan bakat seperti yang ada di anak-anak. Jadi blueprintnya itu sebenarnya sudah disiapkan gitu sama Om Danur dan timnya, dan di launching 2017 ya. Jadi blueprintnya itu sudah ada untuk Villanesia. Cuman masalahnya banyak halangan sehingga Villanesia ini akhirnya tidak berjalan seperti tidak ideal ya, berjalannya tidak ideal gitu. Harusnya kalau sudah ada blueprintnya ini tinggal diterapkan, maksudnya di level sepak bola SSB anak-anak di U8, U10, U12, U14 dan seterusnya itu sudah ada blueprintnya. Jadi ketika pemain-pemain itu sudah sampai di level senior itu nggak diajarin lagi cara passingnya seperti apa, cara oper seperti ini. Bisa kita bilang Villanesia ini seperti kitab kuning pemain sepak bola. Begitu, dan setiap negara itu punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya kita lihat sepak bola Brazil atau total footballnya Belanda itu semua berdasarkan karena mereka mempunyai filosofi, punya blueprint ini dan gitu. Mereka kan main sepak bolanya juga udah puluhan tahun gitu. Mereka lebih fasih gitu ya di sepak bola dengan prestasi dunia kan. Baik, tapi Bung Erwin melihat Villanesia ini kan sudah dibuat oleh Bung Danur Windo atau Om Danur Windo dari 2017. Masih relevan tidak? Atau sebenarnya pengaplikasiannya kepada tim dari junior, dari SSB, tim junior maupun ke senior nih harus ada yang berubah tidak? Atau blueprint ini memang tidak boleh, pakemnya tidak boleh berubah sama sekali? Saya rasa masih relevan ya, karena kan kalau waktu itu dibikinnya juga pasti melalui sebuah berdasarkan pengalaman jelas ya. Kondisi terupdate seperti yang dilihat oleh Om Danur dan timnya itu jelas itu, dan belum terlalu lama gitu, meskipun 2017 ke sekarang ya. Perubahannya itu kalau dasar-dasar itu saya kira nggak sangat signifikan gitu. Jadi tinggal bagaimana mengaplikasikannya, itu kan yang masalahnya. Itu dia yang dipertanyakan kan, dari judul kita saja Villanesia, apa kabarmu kini? Apakah betul diaplikasikan sebagai pegangan bagi para pemain kita, klub ataupun juga PSSI sendiri itu bagaimana? Kalau tidak salah 2022 PSSI sendiri ini mengumpulkan para pakar sepak bola begitu di berbagai bidang untuk membahas seperti apa sih sebenarnya Villanesia ini bisa dipegang, dijalankan di persepak bola. Apa yang
sebenarnya ingin dibahas atau dilihat dari PSSI dari itu? Ya dikumpulkan lalu harusnya bisa diaplikasikan ya. Karena kan kalau tidak salah ada teknik, ada bahkan membahas sosiologis, geografis Indonesia, masyarakat bola di Indonesia juga ada di dalam situ. Ya karena sepak bola itu kan mencakup banyak hal ya. Didukung sama banyak hal. Jadi memang usaha untuk PSSI mengumpulkan pakar-pakar ini adalah salah satu usaha. Apalagi kalian Pak Erick Thohir ya, Pak Erick Thohir menggantikan Pak Iwan Bule. Masalahnya itu sekarang di Indonesia itu sangat mudah untuk melupakan apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya. Nah ini yang menjadi lupa atau ingin memang perlu perubahan begitu. Karena gini, fokus untuk dari setiap ketua umum itu biasanya seringkali adalah bagaimana meraih prestasi, ya prestasi juara di AFF atau juara di SEA Games atau juara di level U20, U17 gitu. Padahal untuk menjalankan blueprint Villanesia ini kan perlu proses gitu. Ini nggak mudah gitu. Dan nggak kelihatan gitu. Iya, dan nggak kelihatan gitu. Maksudnya nggak langsung kelihatan, perlu proses. Jadi yang dilihat sama orang biasanya masyarakat, supporter itu adalah prestasinya, langsung hasilnya. Nah, ini yang seringkali justru blueprintnya ini yang di bawah ini agak dilupakan atau kurang intens untuk dikerjakan gitu. Oke, apa menurut Bung Erwin? Kenapa kok dilupakan? Padahal ini blueprint loh, ini pakem sepak bola, ini ruhnya sebenarnya. Apa yang membuat itu diabaikan? Karena lebih ngejar ke prestasi. Iya. Sementara kan untuk mengejar prestasi di dalam itu saja. Bukan prestasi, mengejar trofi. Mengejar trofi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikut ya. Sebenarnya ini kan sudah diaplikasikan juga di U16 yang paling terdekat begitu ya. Akan seperti apa hasilnya nanti kita bahas di segmen berikutnya. Sahabat NTV, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di NTV Sport.